Pada kesempatan ini title-nya adalah Backstreet. Backstreet. Backstreet ini sebetulnya sama saja dengan pengkhianatan. Karena dia tidak menggunakan jalan yang seharusnya. Dia menggunakan jalur alternatif. Di mana menurut Alkitab, hal yang sembunyi-sembunyi demikian disebutkan di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14. Tampilannya bisa dibaca, saya menutupi. Dari kalian kanan kiri bisa lihat? Bisa ya. Kasihan banget setiap saya khotbah dipindahin terus ini aja bisa kan? Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap, kan susah kan masih begini-begini. Setiap mau diturunin nggak? Masih awal nih. Ntar kalau di tengah-tengah susah. Iya, nggak apa-apa bisa. Di mana sih saya biasanya? Enggak di situ biasanya, di pinggir. Ya, mesti dibikin silang kali di sini ya. Sekarang lebih jelas kan? Kita baca ya sama saya. Kamu ya, mau pindah sini? Jangan, atau gue di situ. 1, 2, 3, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Backstreet menurut Alkitab adalah melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Bukan karena faktor supaya yang tahu tangan kiri doang, kanan gak usah tahu. Ini beda konteks. Lalu kemudian dari Yohanes pasalnya yang ke-7, ya, ayatnya yang ke-4, kita baca kembali bersama. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Karena memang Anda dan saya dipanggil jadi terang. Bisa merepresentatifkan Kristus secara nyata lewat keputusan dan kelakuan, tindakan, responmu terhadap situasi, maka harusnya itu kelihatan, tampak. Dan semua yang disembunyikan dikatakan backstreet. Lalu kemudian yang berikutnya dari Roma 2 ayatnya yang ke-16, kita baca kembali ya sama-sama. Loh, kok hilang? Oh, oke. Berarti ya belakang bantu aja lah ya. Kalau saya nggak bisa lihat susah. Oh, itu kelihatan ada. Kita baca kembali bersama. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tidak ada yang bisa disembunyikan sampai selamanya karena memang ketika harinya tiba segala sesuatu yang tersembunyi pun akan dibukakan. Ini apa kata Alkitab tentang hal-hal yang disembunyikan dalam konteks backstreet. Lalu kemudian dari 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat, kita baca kembali bersama. Tetapi 2 Korintus 4 ayat yang kedua, 1, 2, 3, tetapi kami menolak yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaiknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Hal yang seperti ini diungkapkan oleh Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa hubungan antara para rasul dengan jemaat Tuhan tidak ada yang tersembunyi di antara mereka, semuanya transparan dan bahkan mereka menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Itu artinya hanya zaman sekarang mungkin hamba Tuhan dilarang dikritik.
Jadi di zamannya gereja mula-mula, mereka buka hidup mereka di hadapan jemaat, silakan Anda lihat. Karena bagaimana saya mengikuti Yesus, seperti itulah kalian mengikuti Yesus seperti saya mengikuti Yesus. Begitulah kurang lebih. Ya. Nah, demikian kemudian soal Backstreet di Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Saya mau ajak kembali kita baca sama-sama, baca karena ini jam rawan. Anda kalau tidak baca maka Anda akan ada di alam lain. Ya, 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Backstreet itu menurut Alkitab tidak hanya melakukan dengan sembunyi-sembunyi, namun juga melakukan dengan cara yang dia pikir baik. Karena itu bicara soal backstreet, ya ada beberapa alasan kenapa orang lakukan backstreet. Saya nggak tahu, kamu punya tambahan alasan ke-7, ke-8, ke-10 nggak? Tapi yang jelas sih, saya mentok di 3 aja. Yang pertama adalah karena menganggap orang tua yang tidak pengertian, makanya itu dia jadikan alasan untuk backstreet. Apalagi? Alasan yang berikutnya adalah karena memang dia belum yakin dengan pilihannya. Gimana? Pengalaman? Kayaknya pelakunya pada nggak hadir ya hari ini. Pelaku backstreet maksudnya. Lalu kemudian yang ketiga, karena dia malu terhadap teman-temannya. Nah, 3 alasan ini mewakili dari 3.000 alasan. 1, orang tua. 2, diri sendiri. 3, terhadap orang yang ada di sekitar dia. Makanya akhirnya terjadilah keputusan yang disebut dengan backstreet. Kalau gue ceritain, ya ngerti apa kagak, susah juga. Ya. Kalau saya, puji Tuhan karena mertua juga tatoan dulu. Jadi ketika ketemu saya nggak aneh gitu kan. Coba mereka bersih-bersih, ya mungkin agak, hah ini orang. Gitu. Karena sekarang doang kan, kamu biasa lihat orang tatoan kan. Tahun 70, tahun 80 itu kalau udah tatoan, you kriminal. Itu udah stigma gitu. Kalau sekarang kan wis keren ya. Saya kalau lagi di Bali gitu kan, di Thailand, kita jalan pakai sendal jepit, celana pendek, pakai t-shirt aja itu biasanya tukang tato di depan dia punya bengkel shopnya itu langsung, wow, legend gitu. Mereka selalu panggil saya legend karena ini bukan jarum tato yang terbaru. Ya, kalau jarum tato yang sekarang tuh tipis, halus, dan itu digunakan oleh ibu-ibu untuk melakukan apa yang disebut dengan sulam alis, kata lain dari bikin tato. Itu istilah, nggak fair sebetulnya sulam. Sulam itu harusnya dijahit ya, pakai mesin jahit. Bener kan ya? Kata itu dipakai, gue juga gak ngerti kenapa kata itu dipakai. Ya. Cuman yang jelas tuh jarumnya halus banget, beda sama ini. Kalau ini kan jarum kasur. Serius, kamu buka di Google jarum kasur, itu besar. Tapi pada zaman itu hanya jarum kasur lah yang ujungnya paling tajam. Jadi itu yang digunakan. 1 kali garis darahnya seliter gitu. 1 kali itu gitu, darahnya bes, darahnya. Kalau yang sekarang, saya percaya deh kalau saya ditato lagi sekarang pasti saya tidur. Ya, saya lihat di Google tuh dia punya jarumnya halus bener. Ya. Kecil, tipis, malah ada yang bisa begini-begini ya. Ada yang lentur-lentur gitu kan. Ya. Kenapa jadi ngomongin tato kita? Ya. Ngomong-ngomong ada yang backstreet sama tato nggak? Lo ada loh, tato lo ada loh. Dia bikin dia nggak mau cerita, ya kan? Ya. Ada. Ntar dia susah sendiri. Kecuali dia bikin di ketek gak kelihatan, ya kan? Iya, kalau biasanya di rumah pakai celana panjang, tapi karena bikin di kaki kan di rumah pakai celana pendek jadi pakai celana panjang terus ya karena bikin di kaki gitu. Ada, lu mendingan ngaku aja deh. Capek tahu nutup-nutupin. Iya.
Kalau zaman saya dulu malah bukan nutup-nutupin, sengaja dikasih-kasih lihat. Tato saya pertama itu di sini, gambar burung. Yang bikinin tuh orang yang udah 30 tahun lebih tua dari saya. Saya bilang gambarnya elang, di otak saya Harley Davidson. Dia bikin, memang elang. Yang bikin tato ini dia rupanya orang Kristen juga. Gitu. Dan pas udah jadi, saya lihat di kaca, gila keren banget. Keren, asli keren, cuman sedih nih mukanya. Ya. Semua kaos saya buntungin. Biar satu dunia lihat gue punya tato. Karena tato saya pertama kelas 5 SD tuh. Biar lihat nih semuanya nih. Weh. Besok-besoknya saya bilang, ini kayak yang di itu kan om. Kayak yang di motor tuh. Dia bilang bukan, itu logonya Persekutuan Doa Emak gue. Ya, nggak tahu. Jadi memang udah nubuatan kali ya. Dari tato pertama udah nubuatan lu, pelayanan lo gitu kan. Ya. Belum yakin dengan pilihan pun, berapa banyak anak muda yang akhirnya dia tidak menyelesaikan kuliah yang tidak dia inginkan hanya karena pilihan orang tuanya dan pura-pura berangkat kuliah, itu backstreet. Gimana kampus? Ada, emang masih ada kampusnya. Ya kan? Ya. Kuliahnya gimana? Ada, emang masih ada kuliahnya. Dianya mah kagak. Ya. Orang kalau belum yakin dengan pilihan, dia nggak akan bangga dengan apa yang dia pilih. Bener dong? Ya. Belum lagi karena malu. Ini adalah orang-orang yang butuh konfirmasi dari orang lain bahwa dia keren. Ya, butuh confirm. Ya. Enggak, jangan ngomong gitu. Ntar kalau ngomong nggak keren gue. Ya. Akar masalah backstreet ini yang lebih parah sebetulnya daripada alasannya. Yang pertama adalah karena takut terhadap penolakan. Orang-orang yang tergila-gila acceptance. Ya. Makanya Anda itu dipanggil untuk mengasihi, amin. Bukan sibuk untuk dikasihi. Orang-orang yang toksik untuk selalu ingin mendapatkan kasih, dia adalah orang-orang yang takut ditolak. Akhirnya dia akan bikin apa saja yang penting diterima. Selama diakui, apapun dia akan lakukan. Orang jadi backstreet karena takut terhadap penolakan. Udah dah, sembunyi-sembunyi aja daripada ditolak. Diam aja. Makanya dulu ada literasi mengatakan gak apa-apa bohong buat kebaikan. Nah, itu literasi itu muncul dari akar ini sebetulnya. Udah, biarpun udah gak ada, bilang aja ada. Biarpun masih ada, bilang aja gak ada. Lalu kemudian karena tidak punya submission. Penundukan diri itu bukan tentang ketika Anda lagi diliatin. Tapi ketika tidak ada yang lihat kamu tetap respect. Karena yang namanya submission atau penundukan diri itu lebih kepada rasa hormat. Makanya ada istilah di Alkitab takut akan Tuhan. Pernah dengar kan? Takut akan Tuhan itu kan di mana seseorang itu menghormati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Di mana seseorang takut akan Tuhan karena dia sadar bahwa Tuhan memperhatikan dirinya di mana tempat tidak ada orang lagi yang lihat dia. Itu namanya respect. Betul? Walaupun ada banyak yang akhirnya kecolongan untuk urusan kesendirian. Tapi balik lagi, setiap orang yang mengambil keputusannya sendiri, bukan karena peluang maka keputusan itu terjadi, bukan karena situasi maka keputusan dibuat, melainkan karena keputusan Anda untuk menghormati otoritas. Betul? Dan sekarang lebih dikenal dengan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini orang-orang backstreet tuh kamusnya banyak. Banyak benar. Lalu kemudian karena sindrom kecanduan dikasih, ya ini dia. Sindrom ini akhirnya bikin ya udahlah, yang penting di sini terima gue, yang sana terima gue. Yang penting yang ini gue dapet, yang sana gue juga dapet, backstreet.
Dia nggak mau kehilangan. Karena memang dia juga masih bingung. Dia nggak tahu. Terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari backstreet. Satu, siapapun orangnya yang backstreet, dia tidak pernah dihargai oleh rekan backstreetnya. Boleh di next lagi. Yang lagi backstreet di belakang. Ya. Kamu nggak akan pernah dihargai oleh partner backstreet kamu. Kamu nggak akan pernah dihargai oleh partner pengkhianat kamu. Mereka yang ada di dalam sebuah institusi, dalam satu circle, yang seharusnya menyelamatkan circle itu, tapi justru ngebahas yang buruk tentang circle tersebut, bukan membantu untuk membuat circle itu lebih baik. Mereka sama brengseknya, dan jangan pernah berpikir bahwa itu adalah soulmate. Itu sebetulnya neraka dunia punya itu. Anda nggak akan pernah direspek. Siapa sih yang mau ngerespek sesama teman pencuri? Kau pikir ada respek antara para penyontek di sekolah? Enggak ada. Yang ada mungkin transaksi ya. Kalau saya dulu bayar harganya, berangkat lebih pagi. Baru kemudian saya suruh yang pintar untuk salin PR-mu ke sini. Saya bayar harganya, pokoknya hidupmu aman selama jam sekolah. Kalau ada yang ganggu lu, gue pukul. Itu harganya. Bikin, ya transaksi kita. Ya. Tapi ada respect di situ? Enggak ada. Enggak ada. Sekarang kalau diceritain malah malu saya. Saya ingat sekali waktu itu pernah di dalam reuni SD, saya bawa, ya, istri saya bawa. Ya, saya udah nggak bisa ikut reuni SMP dan SMA karena terlalu banyak. SMP saya 8, SMA itu ada 5. Jadi nggak tahu mau yang mana sekolahnya. Ya. Nah, yang reuni SD ini udah begitu cerita. Dulu kita upacara hampir batal loh gara-gara dia sembunyiin. Jadi di sekolah kami dulu bendera itu tidak dipegang langsung dengan tangan. Jadi ada kotak dari kertas, di dalamnya bendera. Jadi satu kali gue umpetin benderanya. Jadi ketika udah sampai depan tiang, buka kotak nggak ada bendera. Ya. Dan rupanya itu diingat seumur hidup oleh mereka. Ya, diingat betul. Dan itu jadi bahan, diceritakan. Lalu saya bilang ini dia nih. Siapapun yang backstreet nggak akan pernah direspek oleh partner backstreetnya. Kamu ada di tempat kerja, kalau kamu ketemu kerjasama dengan pengkhianat di tempat kerjamu, jangan kau pikir orang itu sahabatmu, bukan. Itu sama-sama rusaknya sudah. Dan tidak ada respect di antara dua orang itu sebetulnya. Lalu kemudian yang berikutnya, tidak ada keputusan yang salah menimbulkan berkat. Enggak ada. Keputusan yang salah menimbulkan orang yang posisinya bermasalah dengan Tuhan. Udah pasti. Masalah yang ditimbulkan oleh backstreet selalu menyakiti banyak pihak. Enggak hanya dia dengan partner backstreetnya, tapi orang-orang yang di sana dan orang-orang yang bersamamu pun semuanya tersakiti. Lalu kemudian, nah ini dia. Kalau Anda yang masih under otoritas orang tua, siapa jauh dari orang tua, ini bukan masalah merantau ya. Tapi ini masalah backstreet. Jauh dari orang tua karena backstreet, maka Anda jauh dari Tuhan. Siapa yang jauh dari orang tua, jauh dari Tuhan, maka dia tidak hidup dalam ketaatan. Dan untuk itu semuanya kerusakan demi kerusakan terjadi. Karena itu mari no backstreet. Mari katakan bersama dengan saya no backstreet. Berikut beberapa cara yang saya sharingkan. Untuk menghindari backstreet diantaranya yang pertama adalah mari gaul di tempat yang benar supaya kamu ketemu yang benar. Ya, buat yang masih single-single, gaulnya di tempat yang benar supaya ketemu yang benar. Terlalu banyak resiko kalau kamu dapatnya di Holy Weeks.
terlalu banyak resiko. Tapi bisa gak dapet? Ya bisa, udahlah, udah normal-normal aja deh, di gereja banyak. Ya. Lu gaul di tempat yang benar, lu dapat yang benar. Walaupun di tempat yang benar, juga masih banyak yang kagak benar. Tapi lu bisa bayangin gak? Di tempat yang benar aja, masih banyak yang kagak benar. Apalagi lu ketemu di tempat yang kagak benar. Benar gak? Benar. Ya. Cara menghindari backstreet, mari hidup dalam komunitas yang transparan. Kamu jangan pelihara tuh circle drama itu. Circle drama tuh setan banget loh. Ya seneng ya cerita seneng, susah ya cerita susah, so what? Orang yang gak bisa terima kamu apa adanya, gak mungkin divine connection dengan kamu, gak mungkin. Itu cuma orang-orang take it for granted. Kamu cari tempat, kamu cari circle yang isinya cuma untuk bangun stage buat dirinya masing-masing, itu mau ngapain? Duduk ngobrol, cerita soal prestasinya masing-masing, apa yang dia punya, apa yang dia bisa beli, apa yang dia mau lakukan. Stop. Itu capek loh. Saya bukan bilang apa adanya terus kemudian kamu ada di dalam circle yang penuh dengan kesusahan dan kepayahan, bukan. Gimana kuliah lu? Ribet. Lu gimana? Iya, dosen gue juga mati. Kalau lu, rektor gue yang mati, ya kan? Ya enggak gitu juga gitu loh. Transparan. Karena Tuhan terima Anda dan saya apa adanya, bukan ada apanya. Ya, amin ya. Nggak usah paksa diri. Lebih baik lo pakai barang lokal daripada branded KW. Serius. Maksa diri gitu, ngapain? Kelihatan kok Nike Air yang asli apa yang bukan. Ya, udah deh, jangan paksa deh. Aneh-aneh malah. Pakai tasnya, perangkatnya, udah adanya itu aja. Kalau mereka tidak bisa terima, berarti emang bukan circle kamu itu. Gampang kan? Ya. Di mana tidak ada transparan, di situ potensi backstreet. Karena backstreet benci dengan transparansi. Apa adanya, cerita. Kalau saya bilang apa adanya bukan hanya tampilan loh. Opini, transparan, cerita, ngomong, koreksi, nggak apa-apa. Circle itu kan setara, betul enggak? Saya kalau di grup bikers saya bilang, nggak ada pendeta-pendetaan di sini. Setara. Lu omong opini lu, gua bicara opini gue, kita lihat opini Tuhan. Yang benernya gimana udah? Ya kecuali saya ada di dalam komunitas bikers yang hetero. Kalau yang komunitas bikersnya Kristen kan kita lebih mudah bersinergi. Kalau yang hetero ya paling tidak masalah barriernya adalah mana etika, mana etiket, itu aja paling. Selebihnya enak tuh negornya. Yang bau ketek ditegor, ya kan langsung. Lu mau tahan-tahan sampai kapan frekuensi itu? Ngobrol tahan. Ini circle men, bukan komunitas tai chi. Tahan napas. Ya, bilang aja, gak asik bau lu gitu loh, tolong diberesin. Ya. Kalau nggak lu bawain aja deh, ini tolong pakai ini. Ya kan? Nah, gue tatoan tapi nggak bau loh, gila. Ya, heran kadang-kadang ya bisa begitu, belum lagi yang ya whatever itu. Mari gaul di tempat yang benar, hidup dalam komunitas yang transparan. Kamu tahu nggak kenapa gereja-gereja individual itu di Indonesia khususnya di kota besar itu populasinya lebih cepat naik ketimbang gereja-gereja yang terhubung satu dengan yang lain dengan transparansi. Ngerti? Oke, pelan-pelan. Di Jakarta itu lebih diminati gereja yang lu gak usah kenal sama gue. Datang aja, ibadah aja, pulang, selesai. Ya. Satu, karena lu gak mau disusahin sama orang lain. Karena kalau kenal, ntar yang minta tolong itulah, minjem inilah.
Lah, tapi kekristenan kan emang kayak gitu kan. Yang namanya manusia take it for granted selalu ada. Nah, komunitas gereja itu ngebenahin yang otak-otaknya korslet. Biar jalur listriknya bareng gitu loh. Ya, nggak apa-apa, lu nggak usah takut dimintain bantuan. Oh, saya di komunitas nih ya, nyebelin sebetulnya. Di komunitas bikers yang Kristen, bukan yang hetero. Yang Kristen itu paling banyak urusan utang piutang. Datang ke rumah, mereka panggil saya opa kan. Opa, bukan Korea, emang tua gue. Ya kan, ya, cucu gue 4 ya kan. Opa ini gini. Ada loh yang saya ini lagi traveling, saya udah nggak peduli sama saya punya gadget. Dia punya masuk, baru saya baca kurang lebih 8 jam. Jadi saya dalam perjalanan ya. Jadi WA dia masuk, baru gue baca itu 8 jam setelah itu. Oke, minta duit, minjem. Pokoknya inilah si ini mau mati, si ini hidup lagi, gitulah pokoknya alasannya kan, banyak lah kan, ya kan. Lalu kemudian setelah yang jam ke-8 itu gue baca, baru masuk kamar hotel dan saya, oke, ntar gue urus. Saya mandi, dan kalau udah penat itu kan kayaknya shower tuh enak banget ya. Bisa ada banyak hal yang terjadi di pikiran saya, dan gila botak gue nyaman banget ya. Dan itu gue mandi hampir 45 menit gitu loh. Lihat lagi WA-nya, saya nggak lihat WA-nya. Intinya gue tahu nominal yang dia minta, dan saya nggak mau beri hutang. Saya hanya kirim sepertiga yang dia butuh. Dan saya bilang, habis saya transfer, saya mau bilang, habis saya transfer, saya langsung send itu di mobile saya itu bisa langsung send, gitu, send buktinya kan, send buktinya. Pas send buktinya saya kirim, nah saya mau chat, beritahu maksudnya, ini lu gak usah minjem, pokoknya ini gue bantunya segini, gini segala macam. Udah saya tulis itu di send, saya baru nyadar satu, rupanya ada chat dia sebelumnya. Di sana dia bilang pokoknya gak apa-apa Opa, kalau gak bisa bantu gak apa-apa, kalau gak berkenan dan sebagainya, gini apa segalanya. Pokoknya dia mau bikin gue lebih berdosa gitu dari dia, ya kan kalimatnya. Lalu kemudian gue baru nyadar kenapa foto dia hilang. Pastor George Ferry di blok men. Kalau dulu gue pukul nih orang nih. Geblek lu, di blok lo gue lu, ya kan. Blok, goblok ya kan. Ini apa sih ini? Gila kali ya. Ya Tuhan. Lah udahlah, saya kasih ke dewan pengurus, saya bilang urus nih bocah. Nanti gue balik ke Jakarta kita eksekusi. Siap opa. Ya, udah pokoknya didatengin dulu dia omanya segala macam. Tapi inilah yang terjadi kenapa orang sekarang suka hidup bergereja individual. Ya, ya orangnya sih baru dalam proses mau kembali lagi. Ya, saya nggak mau ajak dia juga, tapi kalau lu balik ya gue pasti di sini. Yang pergi kan lu. Itu nggak hanya saya di blok, left group. Pokoknya Kristen-Kristen bangke itu ciri-cirinya suka left group. Ya kan? Ya, ya ngambuk dikit left group, nanti masuk lagi left lagi, masuk left, kayak ingus ya kan? Keluar masuk ya kan? Apa sih ini satu nih? Aduh. Ya. Nah ini sekarang, iya makanya yang begini nih, youth begini bukan sekedar dibuat ada, tapi supaya Anda satu dengan yang lain saling terhubung. Yang belok, yang cindo, lu terhubung dalam Kristus, ya kan? Ini bukan gereja, ini bukan gereja cindo, men. Kita Indonesia di sini terhubung. Gue tahu memang ada 1, 2, 3, 5 yang lebih solid untuk dia di kelompok sendiri. Itu biasa di gereja begitu. Bukan ngeblok, bukan. Tapi dia nyamannya di situ karena baunya sama mungkin, ya kan? Jadi dia nyaman di sini. Ini mungkin teman dia dari kandungan, kan kita nggak tahu kan, ya kan? Jadi dia nyaman ya kan? Dia terus, tapi ya baur juga lah. Karena memang harusnya terhubung semuanya. Amin ya. Lah, bicara soal itu, maka beberapa caranya, yang pertama, dari Mazmur 119 ayat 9 kita baca bersama, dengan apakah?
menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalau Anda mau terhindar dari yang urusan backstreet, mari utamakan nasihat firman. Kebenaran itu bukan untuk dijadikan pembenaran. Kebenaran itu untuk kamu turuti. Dan kebenaran itu tidak bisa dualisme. Kebenaran itu bukan cadangan. Nasihat yang utama itu firman Tuhan. Makanya sesama anak muda denger ini, kalau ada temenmu yang lagi bingung, lu jangan kasih nasihat sok tua deh. Ya. Jadi gini bro, kalau gue jadi lo, denger ya, lu gak pernah jadi gue. Gue gak pernah jadi lo. Lu buka ayat aja selesai, beneran deh. Hidup ini jadi lebih mudah kalau kau tidak melakukan apa yang Tuhan tidak perintah dan kau melakukan apa yang Tuhan perintah. Hidupmu mudah. Yang ribet itu kan lu lakuin yang Tuhan gak suruh kan. Nanti kalau udah acak-acakan baru lu minta Tuhan yang beresin gitu. Tuhan bilang lah yang bikin siapa? Ya. Dari Amsal 21 ayat yang kedua, kita baca kembali bersama. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Komunikasi pada circle yang benar dan otoritas yang benar itu harus dikomunikasikan. Kamu punya teman, komunikasikan. Saya tuh seneng dengerin teman-teman anak saya yang ajaib-ajaib. Zamannya mereka sekolah, ya. Saya ingat betul anak saya yang paling kecil tuh dia punya teman waktu kelas basic ya, masih bukan elementary ya, yang ya kelas-kelas kalau sekarang sih bilangnya SD, zaman dulu SD bilangnya ya. Itu ada tuh yang temennya kalau lari nyamping, ada namanya Apit, gue masih ingat. Ya kan? Lu tahu nggak lari nyamping? Begini kalau lari. Jadi kagak pernah lurus, kagak. Jadi doyannya kalau lari, olahraga juga begitu. Jadi saya kalau datang lihat, lah si Apit ini lari miring. Ya kan? Ada lagi satu lagi, yang kerjaannya sering kali pamit sama gurunya hanya buat nyerut pensil. Ada. Saya kalau datang kan suka random kan, datang lihat dia nyerut lagi, sampai habis pensilnya, nyerut lagi. Tapi ya anak saya juga cerita, dia punya teman yang begini, teman yang begitu, yang suka makan upil, ada, ya kan? Aneh, jangan lu pikir anak orang kaya nggak punya kebiasaan yang aneh, ya kan? Banyak aneh-aneh itu juga, buset deh, ajaib deh pokoknya nggak tahu rasanya apa, lu tanya dia deh. Nah, tapi kan kalau ini dikomunikasikan, paling tidak orang tua bisa beri warning. Saya nggak pernah bilang jangan bergaul dengan dia, tidak. Saya selalu bilang yang model begitu biasanya begini. Let you know, that's it. Yang begitu biasanya gini. Nah, biasanya sih yang banyak mencermati yang anak nomor 3, iya bener itu begitu tuh modelnya. Wah ternyata pas ada ribut, dia di belakang. Ya, iya karena memang modelnya begitu. Ya. Kalau zaman dulu kan bully bayarnya pakai pukulan kan. Ya, zaman-zamannya dulu. Kalau yang sekarang yang lemah yang Gen Z ya. Generasi sakit itu. Ya. Ya. Saya bukan mengajar kekerasan, bukan. Tapi ya kalau udah ngebulinya kelebihan bawa ke guru. Guru nggak tegur dia, kan begitu kan. Guru nggak ajar, hajar dia. Ya gimana kayak pokoknya caranya ya langsung nggak masuk sekolah. Anak sekarang begitu tuh nggak masuk sekolah. Takut ini, takut itu, udah stop deh. Ya. Cara hindari bad street dari 1 Petrus 5 ayat 5. Kita baca kembali bersama. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang. Suara lu kedengeran, ini biar di YouTube orang tahu ada jemaatnya. 1, 2, 3, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang, tapi mengasihani orang-orang. Submission terhadap orang-orang yang punya otoritas dalam hidupmu itu penting.
penting. Kamu komunikasikan karena kamu tahu otoritas. Ya. Si sang otoritas itulah yang akan tolong kamu untuk ambil keputusan. Nggak usah sendirian, lu belum yatim piatu. Komunikasikan kecuali kau sudah yatim piatu lah, beda lagi itu perkaranya. Ya. Tapi kalau masih pada hidup, Anda punya otoritas di atas Anda, komunikasikan. Karena memang seringkali regenerasi itu tidak mau mengkomunikasikan, nanti ujungnya merasa tertuduh. Ketika yang tua atau yang punya otoritas bilang, tuh kan, padahal belum dikomunikasikan. Dengan enaknya mereka bisa bilang, tuh kan, mau yang mana lagi? Tapi memang seringkali itu siklusnya tuh. Saya tahu setiap orang berhak ambil putusan. Bahkan di Amerika di usia 21 Anda bisa rubah nama Anda karena bukan Anda yang beri nama Anda. Itu biasa. Ya. Ini nama gue gak keren nih. Ganti. Bahkan agama pun bisa diganti. Karena itu bukan pilihan dia sejak lahir. Itu dipilihkan. Tapi otoritas, orang percaya harus paham tentang payung rohani itu. Anda udah ngomong, Anda akan didoakan. Kalau kau didoakan, jalanmu tetap jalan yang tidak disepakati. Gimana caranya Tuhan akan blokir itu jalan. Setidaknya Anda terselamatkan karena sudah ada komunikasi dan submission di situ. Lalu kemudian di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, kita baca kembali bersama 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya underline, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amin. Mau nggak dianggap rendah, bukan Anda menghindari mereka yang lebih tua. Saya tahu banyak orang yang sok senior. Tapi ingat, kau tidak akan dianggap rendah kalau kau suci, kau setia dalam kasihmu, dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, kamu jadi teladan. Jadi teladan itu yang paling mudah adalah sebagai orang yang tahu apa yang benar, dia melakukan apa yang benar, semudah itu kau jadi teladan. Amin ya. Saya yang tua bangka begini kadang lalai di dalam berdoa makan. Serius. Belakangan ini saya sering ditegur cucu saya. Saya udah lihat di depan saya ini, saya makan. Sementara saya lagi makan, dia di sebelah saya, ini umur belum 2 tahun. Dia di sebelah saya, dia ngomong juga belum jelas. Tapi saya makan itu, buset malu nih gue. Saya amin, amin, amin. Saya bilang, baru dia melek ya kan. Itu saya berhenti dulu. Orang muda, lu jangan nasehatin orang tua. Tapi kalau kau lakukan yang benar, orang tua tobat tuh. Itu namanya teladan, bos. Lu udah tahu yang benar, ya lu lakuin aja yang benar. Kamu jadi teladan. Di mana regenerasi dalam zaman adalah masa depan dan harus jadi teladan. Setiap regenerasi seringkali menaruh nasib masa depannya pada generasi yang sebelumnya. Dan ini akan jadi kerusakan yang fatal. Kamu nggak bisa beresin apa yang terjadi generasi di atas kamu. Tapi kamu bisa persiapkan apa yang berikutnya. Kamu nggak perlu koreksi mereka. Yang kamu bisa lakukan adalah hidup benar dan kamu jadi teladan. Karena urusan yang di atas, itu Tuhan punya perkara nanti. Karena tahun 70, tahun 80, tahun 60 yang disebut dengan broken home adalah orang tua berpisah, bercerai secara hukum, tetap serumah, tetapi beda tempat tidur, itu broken home. Sekarang kan tidak di generasi Z ini. Generasi Zakit ini mengerikan.
Dia sementara sibuk main Mobile Legend, mamanya suruh pergi ke minimarket, 1 kali disuruh nggak dengar, 2 kali disuruh nggak benar, yang ketiga kali baru dibentak keras dan dia bilang, broken home. Oh ya. Ya, sebetulnya tidak ada yang perlu dipaksa kalau Anda tidak menunda. Penyakitnya orang yang merasa di-push adalah karena dia terlalu banyak menunda. Apapun yang Anda tunda, tanpa sadar, satu hari kau menjadi tua. Silakan pilih, mau santai dulu, atau kamu mau serius dulu. Siapa yang serius sekarang, bisa santai nanti. Siapa yang santai sekarang, pasti lo serius nanti. Terserah, Anda mau paksa diri, atau Anda mau dipaksa keadaan. Jalan yang benar, jalannya Tuhan, pasti transparan. Nggak pernah sembunyi-sembunyi. Apapun yang benar, yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, nggak pernah benar. Karena segala sesuatu yang benar dilakukan dengan transparan. Sehingga orang bisa lihat Yesus bekerja dari setiap keputusan yang kamu ambil, tindakan yang kamu lakukan, respon yang kamu buat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sharing pada kesempatan sore hari dikiranya memperlengkapi setiap kami di dalam pemahaman pengertian bahwa hidup ini sudah seharusnya menjadi teladan dalam setiap generasi di mana kami ada. Karena itu biarlah Roh Kudus yang menuntun kami dalam pemahaman pengertian kesempatan sore hari ini akan kebenaran ini bahwa kami harus pertontonkan cara kerja orang-orang benar kepada dunia ini. Bagaimana firman yang kami tahu dan kami lakukan itu harus direpresentatifkan. Karena setiap kami dalam proses menjadi serupa seperti Kristus. Dan sebagai terang kami harus kelihatan, sebagai garam hidup kami harus terasa. Dan akhirnya Yesus Kristus Tuhanlah yang dimuliakan. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.